Dalam episode 3 Miss Night and Day, Mi Jin berhadapan langsung dengan pelaku kasus pembunuhan. Selembar kertas dari file kasus menempel di kaca depan mobil pria itu. Ketika pria itu membuka pintu mobil, bersiap untuk menyerang Mi Jin dengan kapaknya yang berlumuran darah, Gie Ji-ung campur tangan dengan memanggil nama Mi Jin, mendorong si pembunuh untuk melarikan diri. Mi Jin tidak mengenali pria itu tetapi mencatat bau aneh dari mobil. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi penyegar udara tetapi tidak dapat menentukan sumbernya. Akhirnya, Ji-ung mengantar Mi Jin pulang dan kembali ke apartemennya. Sementara itu, si pembunuh menyeret tubuh ke ruang remang-remang dan menulis, Lim Mi Jin dan Lim Mi Jin, dengan darah di cermin. Keesokan harinya, Mi Jin, juga dikenal sebagai Lim Sun, dianugerahi hadiah sipil atas keberaniannya dalam melindungi Ko Won dari serangan asam di kantor kejaksaan. Ini juga ketika magang baru, Baik Chol Gyu, mantan direktur Huadong Medical Center, diperkenalkan. Pada saat yang sama, Ko Won menghujani Lim Sun dengan hadiah, yang tiba di rumah teman Mi Jin, Gayong. Mi Jin telah membangun identitas Lim Sun sebagai ibu Gayang. Kemudian, Gayang menghubungi Mi Jin tentang hadiah, mendorong Mi Jin untuk mengunjungi rumah Gayang di tubuh Lim Sun. Dia berulang kali bersikeras bahwa terlepas dari penampilannya, dia sebenarnya adalah Mi Jin dan menjelaskan perubahan tubuhnya secara diurnali. Gayang tidak mempercayainya sampai dia menyaksikan Lim Sun berubah menjadi Mi Jin setelah matahari terbenam, yang dia rekam di ponselnya. Setelah Mi Jin menjelaskan seluruh cerita yang melibatkan kucing ajaib, Gayang setuju untuk membantu menemukan kucing itu. Ketika semuanya beres di kantor kejaksaan, Ko Won bergabung sebagai pegawai negeri. Ko Won, seorang selebriti populer, telah terjerat dalam kontroversi yang melibatkan pil tidur yang diperoleh secara tidak resmi, yang mengarah ke pendaftaran militernya. Karena hernia disc yang diderita selama konser, ia menerima tugas pelayanan publik. Lim Sun diam-diam mendekati Ko Won, mencoba mengembalikan semua hadiah, termasuk mobil mahal. Mereka menyelesaikan kesepakatan di mana Ko Won akan membelikannya kopi setiap hari. Sementara itu, Ji-ung menyelidiki penyerang Ko Won, yang diduga salah satu pembencinya, meskipun penggemar mengunjunginya setiap hari, Ko Won ketakutan setelah serangan itu. Ketika dia pergi keluar untuk minum pil, Lim Sun menangkapnya, dan dia memaafkannya sebagai vitamin. Dia menghiburnya dengan mengatakan, kamu tahu terlalu banyak vitamin bisa membuatmu sakit juga, kan? Jangan berlebihan, dan memberinya permen. Kemudian, Ko Won melemparkan pilnya ke tempat sampah. Di kantor Ji-ung, dia berselisih dengan asisten kantor, yang berhenti. Ji-ung meminta bosnya untuk menerima pengunduran diri tersebut. Kantor itu kekurangan staf, jadi kepala mempertimbangkan untuk mempromosikan Lim Sun sebagai pembantu kantor Ji-ung sebagai hadiah atas keberaniannya. Di tempat lain, polisi menemukan sisa-sisa tubuh yang dimutilasi. Ji-ung bergabung dalam pencarian, menemukan korban dimutilasi saat masih hidup, mengisyaratkan sifat kejahatan yang keji. Terungkap kejadian serupa pernah terjadi pada ibu Ji-ung, detektif menyerahkan foto-foto mobil pelakunya kepada Ji-ung. Ji-ung melihat seorang pria yang mencurigakan masuk ke mobil yang sama dan mengejarnya, kehilangan dia akhirnya tetapi menghafal nomor identifikasi mobil. Dia mengunjungi Mi Jin untuk mengklarifikasi penampilan mobil. Keluarga Mi Jin membuat Ji-ung dan Mi Jin berbicara secara pribadi, berharap mereka akan bersama. Mi Jin menggambarkan mobil itu sebagai SUV perak tetapi tidak yakin. Keesokan harinya, Lim Sun tiba di tempat kerja untuk menyambut magang baru dengan rekan kerjanya tetapi merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang dia. Dia kemudian belajar tentang posisi barunya dan berterima kasih kepada Ji-ung karena mendapatkan earphone barunya, yang hilang saat bekerja, berjanji untuk melakukan yang terbaik.